Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai usaha UMKM Bakso Semar yang berada di Cipayung, Abadi Jaya, Depok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Lau Pratama dengan NIM 64231530. Perkenalkan, nama saya Adelena Joasifa dengan NIM 64231358. Perkenalkan, nama saya Salwa Nandira Royan dengan NIM 64231231. Perkenalkan, nama saya Hanifia Muslika Jalabi dengan NIM 64231229. Perkenalkan, nama saya Gilang Wahyu Ardiansa dengan NIM 64231463. Nama saya itu Agus. Ya, saya di sini juga sebagai karyawan juga sih sama. Cuman untuk mewakili bapak sama ibu aja di sini. Kita mau nanya, apakah Bakso Semar ini sudah memiliki izin seperti NIC, sertifikat halal atau izin kesehatannya? Kalau itu juga saya kurang tahu ya. Kalau masalah surat menyurat gitu. Cuman yang lebih tahu juga pasti bapak sama ibunya juga sih. Seberapa penting legalitas usaha menurut Bapak dalam menjalankan UMKM ini? Ya penting juga ya bagi saya, karena juga ini di sini saya juga mencari mata pencarian saya di sini ya. Buat yang di rumah gitu. Ya, ini sangat penting gitu, untuk menjaga kualitas di sini juga. Apakah ada kendala dalam proses pengurusan legalitas usahanya? Mungkin Sertifikat halal tadi ya? Kembali ke yang tadi ya. Kalau surat menyurat saya juga kurang tahu. Tapi ya 100% saya jamin ini halal. Karena yang makan juga, saya juga sebagai muslim juga makan. Iya. Strategi pemasaran apa yang digunakan untuk menarik pelanggan? Mungkin kalau secara terbuka sih kita nggak ada ya. Tapi ya mungkin paling kalau untuk pemasaran ya media-media sosial sedikit itu ya mungkin pasti ada. Kayak mungkin dari WA ya paling cuma kontak-kontak pribadi lah. Dari setiap karyawan itu pasti. Nah, ini sudah bekerja bersama dengan layanan pesanan online seperti GoFood, GrabFood atau ShopeeFood gitu? Belum, tapi sempet mau rencana sih dulu, cuman belum terlaksana aja sampai sekarang. Tapi ya mungkin insya Allah untuk ke depan insya Allah bakalan ada lah, mungkin. Selanjutnya di sini ada promosi nggak sih yang diberikan gitu untuk menarik minat konsumen? Kalau untuk dalam partai besar kita pasti ada. Ya, untuk mungkin dalam jumlah banyak kita juga menyediakan ya mungkin sedikit-sedikitnya ada tambahan lebih atau potongan harga itu biasanya ada. Terus bagaimana cara untuk mempertahankan pelanggan nih agar tetap terus kembali lagi ke Bakso Semar ini? Ya pertama dalam kita menyapa customer ya, bagaimana ramah tamah dan kualitas baksonya juga harus dijaga ya kan. Yang penting sih dari pelayanan kita menjaga customer itu. Untuk aspek manajemen sama sumber daya manusianya, di sini apakah usaha ini dijalankan sendiri atau memiliki karyawan? Kalau karyawan sih alhamdulillah kita udah lumayan ya. Jadi memang dari usaha keluarga sih mungkin bisa dibilang. Dari situ juga alhamdulillah semakin bertambah pelanggannya. Jadi ya mungkin kita bisa nambah karyawan. Setiap tahun itu pasti ada tambahan karyawan. Alhamdulillah. Terus untuk cara membagi tugasnya antara pemilik sama karyawannya dalam menjaga usaha ini? Ya, karena kan kalau sistem itu sudah diatur sama bapak sama ibu ya. Kalau untuk karyawan, jadi kalau untuk bapak sama ibu ya mungkin dari produksi bakso aja sih lebihnya. Tapi kalau untuk pelayanan sih lebih banyak sih kita sebagai karyawan yang melaksanakan. Terus untuk kriteria karyawan sendiri nih untuk bekerja di sini tuh yang bagaimana ya Pak? Kalau untuk kriteria sih sebenarnya mungkin dari pertama ya yang penting rapi ya, rapi, bersih, bisa menjaga tempat ini dengan baik. Kedua juga mungkin dari segi berbicara, pelayanan itu juga harus dijaga.
tetap memperoleh keuntungan setiap menunya? Kalau harga sih mungkin dari awal sudah tertera ya. Cuman kalau untuk setiap tahun kita nggak ada kenaikan, nggak ada. Walaupun bahan baku kita naik dari mungkin daging, sayur atau apa, tapi ya alhamdulillah kita masih bertahan dengan harga segini, gitu, tanpa ada kenaikan. Terus di sini ada apa ya, pelatihan khusus nggak untuk karyawan terkait pelayanan, kebersihan atau Kalau karyawan baru juga pasti kan akan kita bimbing ya dengan yang udah lama di sini. Pasti juga kita sebagai yang senior juga mengarahkan yang benar gitu. Dari untuk segi kebersihan, pelayanan, ya kan, itu juga harus kita tekankan. Gitu. Kapan Bakso Semar ini mulai didirikan dan bagaimana mulai awal ide membuka usaha bakso ini? Kalau awal didiriin itu kurang lebih 4 tahun yang lalu. Kalau awal mulai itu sebenarnya kita dulu nggak langsung buka warung kayak gini ya. Ya. Jadi sempat ya jualan keliling. Setelah itu ya kita mempunyai modal lebih, langsung buka usaha. Ini cabang yang pertama. Cabang pertama. Ada lagi yang kedua. Oh, di mana itu? Itu di BBM. Itu Itu mulai usahanya di tahun berapa tadi? kurang lebih 2002 apa ya? 2020. Ya 2022 2021 kali. Tapi mengapa usaha ini diberi nama Bakso Semar dan apakah ada makna khusus di balik nama tersebut? Mungkin kalau dari nama sih saya juga kurang tahu ya. Karena kalau dari nama juga rata-rata orang pakainya juga Semar, ya kan? Karena memang nama Semar juga bukan satu atau dua orang yang pakai, begitu. Oh banyak. Banyak, cuman beda bos. Entah itu dari kota-kota mana, banyak kok yang pakai Semar. Banyak. Apa saja menu unggulan yang ditawarkan di Bakso Semar ini yang sering banyak orang yang beli gitu? Kalau yang paling sering sih urat ya. Bakso urat. Tapi kita juga ada menu lain, telur, keju, mercon. Selain urat juga ada keju. Biasa anak-anak muda kayak kalian kan. Oh, banyak. Suka, ya kan? Keju. Apa target utama pelanggan usaha ini? Misalnya pelajar, mahasiswa, atau ibu-ibu, atau keluarga yang sudah berkeluarga atau kerja gitu. Rata-rata banyaknya. Sebenarnya targetnya ya masyarakat sih. Masyarakat umum. Karena kalau bakso ini kan bukan target kayak anak kuliahan, pelajar, itu sebenarnya bukan target bakso juga. Ini lebih ke ya umum aja sih. Semuanya. Bagaimana akses menuju lokasi usaha? Terus apakah mudah dijangkau sama kendaraan pribadi itu maupun transportasi umum? Apa mudah terjangkau gitu? Mudah. Karena kita juga aksesnya dekat jalan raya. Nah, walaupun orang nggak punya kendaraan, pakai angkot juga orang bisa turun tinggal jalan sedikit lah. Iya. Kurang lebih 200 meter juga udah nyampe. Jadi udah dekat. Iya, semua. deket. Keunikan ciri khas Bakso Semar ini dibanding bakso yang lain tuh uniknya tuh di mana gitu Pak? Uniknya ada di mungkin bakso mercon. Bakso merconnya? Iya. Nah, kalau isiannya itu kan sambalnya mungkin agak berbeda dari yang lain. Oh, sambelnya ya? Berikutnya ini kita aspek teknik dan teknologi ya Mas ya. Apa bakso ini diproduksi sendiri atau Masnya itu ngambil di agen atau di luar-luar sana apa gimana ya? Kalau untuk produksinya 100% produksi sendiri. Produksi Tanpa sendiri. ada ngambil dari orang lain. Ini semua resep kita yang bikin. Kita bikin. Iya. Makanya itu identik dengan bakso Semar tuh dari Iya, situ juga ya Mas ya, bisa benar. dibilang ya. Terus bagaimana proses pembuatan bakso hingga siap dijual? Jadi kayak proses penggilingan itu di mana atau pakai daging apa segala macam. Kalau daging sih pasti daging sapi ya kan. Terus juga dalam proses juga nanti digiling juga masih pakai bumbu segala macem ya kan. Gitu. Barulah kalau udah jadi gilingan udah ini baru kita bikin produksi nanti kita di sini. Oh, di sini langsung. Di sini langsung. Baru ntar ini selesai kita bagi ini ke cabang yang kedua. Oh, Gitu. cabang satu lagi berarti Iya. dipisah ya Mas ya. Kalau yang sini berapa, yang di cabang kedua itu berapa. Oh. Terus bagaimana pemanfaatan teknologi digital dalam membantu perkembangan usaha ini Mas? Jadi maksudnya kayak manfaatnya apa nih teknologi yang udah ada untuk pengembangan bakso sekarang Mas ini? Ya,
manfaatnya juga jadi orang bisa lebih tahu ya. Oh, iya. Gitu. Jadi ya mungkin bukan hanya dari kita sebagai karyawan juga ya yang memanfaatkan kayak mungkin salah satu media sosial. Mungkin juga ada yang bantu dari orang-orang ya orang-orang TikTok apa segala macam bikin konten juga kan. Oh iya. Dari situ juga membantu Serame kita. ya, Mas, ya. Iya, Jadi benar, orang benar. banyak yang tahu nih. Banyak yang tahu nih, wah bahasa Semar tuh ada di sini loh, ada di sini loh gitu. Nah, selanjutnya apakah ada pernah mengalami kendala kayak bumbunya itu nggak sesuai mah, jadi kayak entah barangnya kurang atau barangnya tidak kualitasnya tidak bagus itu sejauh kalau Ya, alhamdulillah sejauh ini juga kalau untuk kendala rasa mungkin ya sampai sekarang masih baik-baik aja. masih baik-baik aja berarti Mas Nah, ya. itu yang harus kita jaga juga. Nah, kualitas dari produk dan bahan bakunya juga ya Mas ya. Benar. Ini memberikan dampak ekonomi bagi lingkungan sekitar, bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya, alhamdulillah kita juga udah buka lapangan pekerjaan ya. Jadi bukan hanya satu atau dua orang yang bisa buat menghidupi keluarga di sini ya. Iya, Alhamdulillah bisa lebih. juga ya, Mas ya. Benar. Yang kedua, bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan pelanggan? Kembali ke yang tadi. Iya. Dari pelayanan sih intinya. Pelayanan dan kebersihan. Yang ketiga, apa tantangan terbesar dalam menghadapi persaingan usaha bakso di sekitar lokasi Mas? Tantangannya ya mungkin kita harus bisa menjaga dari segi rasa dan kualitas Ya. serta pelayanan. Mungkin orang juga bakal pengen balik lagi Balik ke lagi sini. nih bahasa Semar nih, gitu. rasanya enak, ciri khas, identik gitu. Orangnya juga ramah-ramah enak. Iya betul. Dan selanjutnya, bagaimana cara menjaga kualitas rasa dan kebersihan agar pelanggan merasa nyaman dan aman? Kalau untuk rasa sih itu urusan Urusan dapur lah. Iya juga ya. Tapi kalau untuk kualitas yang balik yang tadi juga. Kalau untuk menjaga customer. Bapak, apakah usaha ini memiliki peran penting bagi masyarakat sekitar? Itu sangat penting karena juga kita di sini juga sama-sama cari inilah buat dapur di rumah juga ya kan, jadi sangat penting ya di sini. Apakah usaha ini menggunakan kemasan sekali pakai seperti plastik atau styrofoam? Iya, kemasan sekali pakai sih. Lebihnya kita pakai plastik karena kita nggak menggunakan styrofoam karena di sini juga berkuah ya. Jadi kalau styrofoam itu kan teksturnya kalau kena tusuk aja udah bocor begitu. Makanya plastik sekali pakai aja. Dan selanjutnya, bagaimana cara mengolah sampah sisa makanan dan plastik bekas di usaha ini? Kalau mungkin mengolah sampah paling kita sampah kering yang diolah paling enak. Kalau kayak botol-botol mungkin kita masih bisa gunain juga ya buat mungkin jajan-jajan ini rokok-rokok ya Oh kan iya gitu. betul, ada kiloin gitu ya Mas ya. Jadi, Kayak kardus-kardus kan mungkin bisa jadi tambahan lebih lah buat kita. Tapi kalau untuk sampah basah ya kita nggak bisa. Apakah ada cara khusus untuk mengelola air bekas cucian agar tidak mencemari lingkungan? Kalau itu ya paling kalau air sih biasa Biasanya saringannya gitu sih Mas, kayak bawahnya itu biar maksudnya kayak bumbu-bumbu atau masakan mie gitu nggak bawa ke limbah juga gitu loh. oh enggak Ya? enggak kalau itu enggak kita saring sih. Kita saring ya, jadi Mas disaring. Makanya kita ada sampah basah itu Ada kan. sampah basah juga ya, betul.